bayang di ujung jalan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat jalan setapak yang sering dihindari penduduk. Jalan itu dikenal dengan nama Jalan Setan. Banyak cerita beredar tentang penampakan aneh di sana, terutama saat malam tiba. Suatu malam, Rina, seorang gadis pemberani, merasa penasaran dengan jalan itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos belaka. Dengan senter di tangan, ia melangkah memasuki Jalan Setan. Suara dedaunan yang berdesir dan hewan malam membuat hatinya berdebar, tetapi ia terus melangkah. Setelah beberapa menit berjalan, Rina melihat cahaya redup di kejauhan. Ia mendekat, dan saat cahaya itu semakin jelas, ia terkejut melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berdiri di sana. Wanita itu tampak melayang di atas tanah, dengan wajah yang samar. "Siapa kamu?" tanya Rina, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Rina merasa dorongan aneh untuk mengikuti petunjuknya. Dengan langkah ragu, ia melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Rina merasakan ketakutan melanda, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia mengikuti arah tunjuk wanita itu, hingga tiba di sebuah pohon besar yang akarnya menjulur ke tanah. Di samping pohon, terdapat sebuah batu nisan yang sudah sangat tua. "Ini tempatku," suara wanita itu terdengar pelan. Rina menoleh dan melihat wajah wanita itu kini lebih jelas. Ternyata, wajahnya sangat mirip dengan neneknya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. "Kenapa kamu di sini?" tanya Rina, suara hatinya bergetar. Wanita itu tersenyum sedih. "Aku terperangkap di antara dua dunia. Carilah kebenaran tentang kematianku, maka aku bisa pergi." Rina terdiam, kebingungan melanda pikirannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, senter di tangannya mati. Dalam kegelapan, suara wanita itu kembali terdengar, "Jangan takut. Kembalilah dan cari tahu." Rina berlari pulang, meninggalkan Jalan Setan dengan hati yang berdebar. Di rumah, ia mulai menggali cerita tentang neneknya. Ia menemukan bahwa neneknya pernah terlibat dalam konflik tanah yang melibatkan orang-orang kaya di desa itu. Anehnya, neneknya tidak pernah mendapatkan keadilan, dan masalah itu ditutupi oleh banyak orang. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri pergi ke kantor desa. Ia menceritakan apa yang ia temukan kepada kepala desa, dan bertekad untuk mencari keadilan bagi neneknya. Setelah penyelidikan yang panjang, kebenaran tentang konflik tanah itu terungkap. Para pelaku akhirnya diadili, dan hak atas tanah neneknya dikembalikan kepada keluarganya. Setelah semua itu, Rina kembali ke Jalan Setan. Kali ini, wanita itu tidak ada. Hanya ada angin lembut dan keheningan. Rina merasakan beban di hatinya terangkat, seolah-olah jiwa neneknya kini telah tenang. Sejak saat itu, jalan setapak itu tidak lagi ditakuti. Masyarakat mulai menjadikannya sebagai jalur untuk menyaksikan keindahan hutan, tanpa lagi dihantui oleh cerita misteri yang kelam. Dan Rina, dengan berani, mengisahkan petualangannya, mengingatkan orang-orang bahwa setiap bayang di ujung jalan bisa membawa pesan yang perlu kita dengar.